Halo teman writers, memang kan ambisi yang berlebihan itu pasti selalu bikin hancur pada akhirnya. Teman-teman masih lancar puasanya, semoga masih lancar ya. Kembali lagi kita di Bedah Buku Belajar Nulis kali ini. Dan novel yang akan kita bahas kali ini berjudul Garwa Ampil. Nah, Garwa Ampil ini kemarin aku googling karena aku nggak tahu artinya ya. Ternyata artinya itu adalah ya pendamping tapi tidak menikah, atau bisa dikatakan selir atau istri kedua gitulah ya artinya Garwa Ampil ini dari bahasa Jawa ya teman-teman. Dan ini dituliskan oleh Mbak Arum Arimbi. Pasti teman-teman kalau mengikuti channel ini sudah kenal dengan yang namanya Mbak Arum Arimbi. Salah satu novelnya masuk dalam novel indie terfavorit di channel aku ya teman-teman di tahun 2020 kemarin. Nah, judulnya adalah Cinta Nyai Raga Jampi. Bagi teman-teman yang penasaran dengan buku tersebut, bisa lihat dulu reviewnya atau bedah bukunya di sini. Kalau misalnya juga mau berkenalan dengan Mbak Arum Arimbi ini, aku sudah letakkan media sosialnya semua di description box. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut bedah bukunya, aku mau ngasih tahu dulu salah satu cara aku untuk menaikkan mood, apalagi ketika aku tuh merasa nggak semangat untuk nulis ya teman-teman. Jadi salah satu cara yang terefektif adalah aku tuh melakukan hal yang aku senangi. Salah satunya adalah merawat badan kita dengan body care yang menjadi favorit kita, yaitu Scarlett Body Care. Ini dia Scarlett Body Care. Aku tuh pakai mulai dari body scrubnya ya kan, aku pakai yang romansa. Udah gitu aku juga pakai shower scrubnya. Aku pilih yang pomegranate. Dan yang terakhir, ini nggak boleh ketinggalan, aku juga pakai body lotionnya yang Freshy. Oke teman-teman, kenapa aku pilih body care Scarlett? Itu karena pastinya aku sudah riset dulu ya teman-teman. Ya seperti biasa ya, sebelum kita nulis kita riset juga ya. Jadi kebiasaan lah gitu, aku riset dulu ya kan. Nah, aku mau cari tahu apakah produk ini aman untuk aku, apakah juga manfaatnya untuk aku pakai. Jadi jangan sampai kita alih-alih mau mood booster pakai ini, body care ini, nah kita salah pilih produk malah jadi makin bete ya teman-teman. Ternyata setelah aku cari tahu, Scarlett Body Care ini mengandung glutathione yang kita tahu bisa mencerahkan kulit ya. Pastinya ada vitamin E yang membantu melembabkan dan menutrisi kulit kita. Nih, teman-teman bisa lihat kan before afternya setelah aku pakai body lotion Scarlett. Nggak cuman itu saja, Scarlett Body Care ini sudah teregistrasi BPOM ya teman-teman. Dan juga dia ketika pengujian produknya tidak dilakukan pada hewan. Dan yang paling penting produk ini halal ya teman-teman. Harganya juga terjangkau, jadi cuma 75.000 aja per item. Dan ini isinya banyak loh, bisa dipakai 1 bulan bahkan lebih. Dan jadi nggak ragu lagi, aku langsung pakai yang namanya Scarlett Body Care ini. Langsung 3 item ini aku pakai semua biar hasilnya maksimal. Aku akan jelasin sedikit ya gimana tekstur dan wanginya. Kalau misalnya body scrubnya itu di dalamnya tentu aja kayak ada scrubnya yang grenjel-grenjel itu ya kan, bener-bener bisa ngangkat kulit mati kita. Dan wangi romansa ini lembut sekali, bikin nyaman sekali. Dan setelah dibilas itu kulit kita jadi lembut banget kawan-kawan. Udah gitu untuk yang shower scrubnya yang pomegranate ini ya, ini mirip gel gitu teksturnya. Dan wangi buahnya itu bikin happy, langsung mood kita langsung naik to the top ya kan. Udah gitu yang terakhir setelah selesai mandi, aku pakai body lotionnya yang ketika diaplikasikan di kulit itu langsung meresap, dia nggak lengket-lengket gitu yang bikin jijik ya kan. Ini langsung meresap dan wanginya semerbak sampai kita merasa nggak usah perlu pakai parfum lagi ya teman-teman. Nah, kalian tahu nggak semuanya kalau misalnya aroma itu bisa membangkitkan memori kita dan bisa juga membangkitkan mood yang sama setiap harinya. Jadi ketika aku mencium wangi dari produk-produk Scarlett yang aku pakai ini, otakku tuh udah langsung tahu kalau misalnya aku mau nulis ya teman-teman. Jadi udah kebiasaan setiap pagi sebelum nulis aku tuh mandi dan pakai semua produk body care Scarlett ini, dan otakku tuh langsung tahu bahwasannya aku sebentar lagi mau nulis. Keren kan? Oke, bagi yang mau pesan body care Scarlett langsung aja ke link yang di description box. Jangan kemana-mana pesennya supaya bisa dapat produk yang original ya teman-teman.
Garwa Ampil ini terbit di Lovrins. Kalau kita lihat di sini book performance-nya dari covernya dulu ya. Sepertinya covernya ini gimana ya? Mungkin ya bagus, tapi mungkin bisa lebih dioptimalkan lagi ya. Sebenarnya desainnya juga bagus, nggak terlalu jauh dari isi ya, masih agak sedikit nyambung lah gitu. Karena di sini ada mengharapkan buah hati gitu ya. Tapi sebenarnya inti dari ceritanya itu adalah sebenarnya ambisi ya. Menurut aku yang lebih baik direpresentasikan di covernya, tapi ini juga sudah nyambung kok sebenarnya. Nah, seperti biasa kalau namanya Lovrins itu, kalau masalah layout itu aku suka sekali, dan kertasnya juga tebal, isinya nggak ada masalah, enak dibaca juga tulisannya, dan mantap semuanya. Kalau misalnya teman-teman ingin terbit di Lovrins, bisa langsung aja cek media sosial mereka yang sudah aku letakkan juga di description box. Tadi di opening aku itu sudah ngomong mengenai ambisi ya. Jadi di novel Garwa Ampil ini adalah menceritakan ambisi seorang wanita bernama Kardina. Jadi dia ingin menjodohkan anak laki-laki pertamanya dengan seorang perempuan yang berpendidikan, mandiri, yang memilih menetap di kampungnya untuk mengembangkan TK miliknya karena dia ingin mengabdi lah gitu ke desa tempat dia dilahirkan. Namanya adalah Marni. Ceritanya seperti biasa aja ya teman-teman. Tidak tidak semudah itu ya teman-teman. Jadi ternyata si Wasesa ini, anak dari Kardina, anak laki-laki pertama dari Kardina ini sebenarnya sudah menikah teman-teman. Jadi dia sudah punya istri bernama Hastuti. Cuman karena si Kardina ini memang dari awal tidak menyetujui pernikahan mereka, karena Hastuti ini katanya pekerjaannya itu hina ya, gara-gara dia adalah mantan penari tayub. Jadi menurut si Kardina itu pekerjaannya nggak bagus lah gitu. Jadi mungkin pada awalnya si Kardina ini udahlah dia mengalah dengan anaknya menikah dengan si Hastuti ini tadi. Tapi ternyata setelah 5 tahun Wasesa dan Hastuti menikah, belum juga dikaruniai anak, disitulah mungkin kesabarannya habis, dan kemudian Kardina menjodohkan lagi, meminta lagi anaknya ini untuk menikah lagi gitu, dengan cara apapun. Nah memang dengan cara apapun. Jadi Kardina ini juga punya cara yang licik juga supaya kayak mana caranya si Marni ini mau, kan si Marni ini wanita baik-baik dia kan, kayak mana supaya si Marni ini mau menjadi istri kedua gitulah ya untuk si Wasesa ini dengan caranya. Jadi pokoknya caranya sudah salah, pastinya akhirnya juga nanti salah ya teman-teman. Nah, bagaimana nasib Marni, bagaimana nasib Wasesa, bagaimana nasib Hastuti nanti gara-gara ambisi si Kardina ini tadi? Yuklah kita breakdown Garwa Ampil. Nanti aku kasih tahu sedikit-sedikit lagi bocoran ceritanya, dan yang pasti seperti biasa aku sudah menyiapkan 4 tips and trick yang kita dapat dari buku ini, dan siapa tahu berguna untuk proses kepenulisan teman-teman nanti. So, tonton terus videonya sampai habis. Ide ceritanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama ini untuk target pembaca yang dewasa muda dan juga sampai dewasa gitulah ya. Jadi mungkin saja ini terjadi pada diri sendiri, bisa jadi pada tetangga, bisa jadi pada teman, pada saudara. Pokoknya ini pasti pernah kita lihat lah gitu dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, terkadang cara pandang yang sempit itu inginnya membuat orang bahagia, tapi ternyata karena itu memaksa, ambisi yang sangat memaksa, tidak memikirkan hal lain, jadi egois gitu ya, akhirnya juga bisa menghancurkan segalanya. Karena kita sering sekali melihat hal seperti ini, semua hal yang ada di Garwa Ampil itu kayak kita merasa langsung relate gitu, langsung kita kayaknya pernah terjadi nih sama si ini, si itu, dan lain sebagainya. So, intinya bagi teman-teman yang ingin memulai menulis, bisa jadi ide-ide yang ada di sekitaran kita bisa kita eksekusi ya teman-teman. Kita bumbui lagi dengan konflik-konflik seperti yang ada di Garwa Ampil ini. Gaya penceritaan dan plot, aku pikir kedua hal ini yang menyebabkan meskipun ini cerita rumah tangga, tetapi tidak terkesan murahan ya teman-teman, tidak terkesan picisan kayak gitu. Menurutku itu juga disumbangkan oleh cara berpikir atau pola pikir dari penulisnya ya. Seperti yang dikatakan Pak Ci Andrea Hirata, bahwasannya fiksi itu bukan sekadar mengadakan yang tidak ada, tetapi juga itu merupakan pola pikir dari penulisnya. Jadi menurut aku itulah yang membuat Garwa Ampil ini kisah rumah tangga tetapi dia berkelas ya. Aku nggak bisa membahas gaya penceritaan dan plot secara terpisah seperti biasa kita lakukan. Kenapa? Karena menurutku kedua hal ini saling menguatkan gitu ya, saling menyokong. Gaya penceritaannya bagus, plotnya juga disusun dengan sangat rapi,
rapi ya teman-teman. Jadi Garwa Ampil ini langsung dibuka dengan pembukaan si Cardina ini yang melakukan sesuatu hal yang langsung kita tahu snapshot si Cardina ini seperti apa orangnya gitu dan melakukan apa dia. Jadi konfliknya udah kental gitu pada bab pertama saja, atau di sini disebutnya dengan prolog. Jadi ini dia dibuka dengan prolog. So, menurut aku, Cardina merupakan tokoh sentral dari Garwa Ampil ini. Mungkin teman-teman bisa, menurut teman-teman bisa jadi Wasesa, atau bisa jadi Marni, bisa jadi Hastuti. Tetapi menurutku Cardina lah yang merupakan tokoh sentral di sini. Kenapa? Karena kurva karakter dari Wasesa, dari Marni, dari Hastuti itu semua bergerak ke arah yang berubah. Itu karena ambisi atau karena digerakkan oleh si Cardina ini tadi. Kalau misalnya nggak dipicu sama si Cardina, tidak akan terjadi apa-apa di dalam cerita ini. Jadi menurut aku tokoh utama cerita kita di sini adalah tokoh yang antagonis gitu. Nah, makanya cukup aku sayangkan ketika karakter Cardina ini di ending itu tidak cukup mendapatkan porsi yang sangat banyak ya. Jadi porsi yang banyak itu nanti bakalan terjadi sama si Hastuti, si Marni, dan juga si Wasesa ini tadi. Dan kalau si Cardinanya ada, cuman menurut aku terlalu sedikit ya, padahal dia merupakan tokoh sentral yang mengubah semua karakter ini menjadi sesuatu yang lain di akhir cerita ini nanti ya teman-teman. By the way, ngomong-ngomong masalah ending ini, bagi teman-teman yang suka ending-ending cerita dongeng seperti Live Happily Ever After, ini nggak akan kalian temukan di sini, karena ending di sini menurut aku adalah ending yang cukup dark ya. Jadi endingnya di sini cukup tragis, tapi aku suka sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya ini dipaksakan endingnya itu bahagia, happily ever after itu tadi, menurut aku memang jadinya nggak pas gitu ya, jadinya kayak mengada-ada gitu. Kalau seperti ini endingnya, justru ini jadi terlihat semakin realistis ya teman-teman, semakin kayak kejadian nyata. Jadi pilihan Mbak Arum Arimbi untuk mengakhiri ceritanya dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang benar-benar dark, menurutku itu adalah pilihan yang terbaik ya teman-teman. Kembali lagi ke gaya penceritaan Mbak Arum Arimbi yang aku suka, mulai dari gaya penceritaannya ketika di Nyai Raga Jampi tidak terlalu jauh beda dengan itu. Mungkin karena ini settingnya berbeda aja. Kalau kemarin itu kan masih masa kolonial gitu kan. Nah, kalau ini tahun 1994. Jadi di sini belum ada gadget-gadget kayak smartphone gitu ya. Bagaimana seorang istri bisa mengendus ya bahwa suaminya itu menikah lagi hanya dengan kekuatan ini ya, insting ya gitu ya. Jadi nggak ada bukti-bukti secara sekarang bukti-bukti digital ya kalau kita bilang, tapi tetap bisa tercium gitu kan. Itulah kekuatan dari seorang istri. Nah, bagi yang suka cerita rumah tangga tapi nggak murahan dan berkelas, aku merekomendasikan buku-buku dari Mbak Arum Arimbi ini ya. Semoga dia tetap konsisten untuk berada di genre ini, karena menurutku dia sangat cocok sekali di genre ini ya, sangat asik sekali cara berceritanya dan juga menciptakan konflik-konfliknya. Paling ada sekali kesalahan penyebutan nama ya, apalagi karena kita sudah kenal semua karakternya dari awal, itu ketika salah penyebutan nama itu jadi kayak membuyarkan semua bayangan kita tentang cerita itu ya. Misalnya ada mau menyebutkan Bu Marsudi, ternyata tersebutkanlah si Cardina ini tadi, yang kita ketahui Cardina ini sangat ini ya, sangat membuat kita kesal ya sama dia gitu ya. Tapi menurut aku itu fatal ya. Jadi ya kalau bisa sebelum dicetak betul-betul harus dibaca lagi dan lagi. Untuk tata bahasa menurut aku rapi. Aku hanya ada menemukan sedikit kata-kata yang tidak baku di dalam narasi. Misalnya tentram, karena itu ada e-nya ya, tentram. Terus gitu ada misalnya mengiyakan. Kalau udah ada meng dan kan, itu y-nya jadi hilang gitu kan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan menurut aku itu saja lah ya. Paling typo ada nggak ya? Kalau kayaknya nggak terlalu banyak gitu ya, kalaupun ada. Nah, sekarang kita masuk ke reading time. Jadi bagaimana Pak? Apakah setuju dengan penawaran yang saya berikan? Cardina menatap juragan tembakau itu dengan penuh harap. Kosim mengelus dagunya yang licin. Dia sibuk menghitung untung rugi dari penawaran Cardina. Pria berambut klimis itu kini memelintir kumisnya yang tumbuh lebat. Kosim beranjak dari kursi, lalu berjalan mondar-mandir di ruang tamunya yang luas. Jadi, saya harus mengubah perjanjian sewa menjadi 2 tahun dengan kenaikan sebanyak 50%. Tiba-tiba, Kosim menghentikan langkah dan menatap lawan bicaranya. Cardina mengangguk, membenarkan ucapan Kosim. Mudah kan? Tanya Cardina sambil tersenyum. Kalau Marni tidak mau? Dia pasti mau.
Marni menganggap sekolah itu sebagai pengabdiannya untuk Sendang Sari. Lagi pula, saya yakin Bapak tidak akan melewatkan tambahan sebesar sewa 1 tahun bangunan itu kan? Sahut Kardina sambil mengangkat satu alisnya. Kardina sangat paham, pria tamak seperti Kosim tidak akan menolak uang sepeser pun. Kosim menyeringai. Baginya, penawaran Kardina sangat menarik. Ia hanya perlu melakukan tugas sederhana, lalu meraup keuntungan berlipat. Nah, jadi pembukanya seperti itu teman-teman. Itu yang aku bacakan adalah potongan dari prolognya yang langsung masuk dia ke deal-dealannya Kardina dengan orang, keculasannya si Kardina. Jadi kita langsung masuk ke snapshot si Kardina ini orangnya seperti apa gitu. Langsung kenalan kita sama tokoh utama yang antagonis ini tadi ya teman-teman. Keren sekali itu. Nah, sekarang kita masuk ke 4 hal yang bisa kita pelajari dari novel ini. 1. Bab pembuka yang sangat kuat membuat kita tersedot ke dalam ceritanya. 2. Kembangkan cara berpikir kritis. Dan ini menurutku sangat-sangat penting bagi penulis supaya cerita kita itu nggak terkesan murahan ya teman-teman. 3. Nih aku akan kasih tahu salah satu cara memangkas cerita supaya kisah kita lebih efektif. Nah, di Garwa Ampil ini aku menemukan misalnya di halaman 11 katakan bahwasannya si Marni ini memperjuangkan sekolahnya tuh karena kebanyakan siswa yang bersekolah di sini adalah bukan orang kaya, jadi kebanyakan buruh sawah dan kuli gendong pasar. Itu supaya Marni mendirikan sekolah agar kalangan menengah dapat menyekolahkan anaknya. Dan ada lagi itu disebutkan di halaman 16, ada dialog antara Marni dan juga Idrus ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli dengan anak-anak ini, Drus? TK swasta terdekat biayanya tidak terjangkau untuk para buruh tani dan kuli gendong pasar. Nah, narasi tadi di halaman 11 kan sama isinya dengan dialog si Marni dengan Idrus tadi. Pilih aja salah satu ya teman-teman. Jadi kalau sudah disebutkan sebelumnya tidak perlu lagi disebutkan di dalam dialog. Jadi cerita kita terasa lebih efektif, kemudian nanti temponya menjadi lebih enak dan lancar ya teman-teman. 4. Muatan-muatan budaya lokal memang membuat cerita kita itu punya nilai tambah, seperti yang ada di Garwa Ampil ini tadi, memuat budaya-budaya yang kental Jawa ya. Nah, itu tadi dia yang bisa kita bedah dan bisa kita pelajari dari Garwa Ampil. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan novel Garwa Ampil ini, langsung aja pesan ke penulisnya Mbak Arum Arimbi atau ke penerbitnya Lovelyns. Semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Aku ingin terima kasih banyak kepada Mbak Arum Arimbi. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam bedah di dalam video ini. Terima kasih juga kepada teman writer semua sudah menonton video ini sampai habis. Semangat terus menulis. Semoga ini bisa menjadi tambahan diskusi atau tambahan insight bagi teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menyelesaikan sebuah novel ya. Jangan pernah lelah. Kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.